Perjelas lagi bagaimana hukum bagi seorang yang memakai jimat. Biasanya alasannya untuk jaga-jaga atau untuk keselamatan. Demikian, syukur. Iya. Ini perlu ditegaskan memang ya. Karena jimat ini termasuk sesuatu yang banyak di kampung kita. Pakai jimat itu ada dua. Yang pertama, kalau pakai jimat itu tidak meyakini jimatnya ini yang memberikan manfaat, maka itu masuk syirik kecil. Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab-sebab. Apakah Allah menjadikan jimat itu sebab keselamatan? Tidak. Sebab keselamatan itu antum pakai helm. Itu sebab keselamatan. Tapi jimat enggak, saya enggak pakai helm walaupun jatuh enggak luka nanti. Orang yang menjadikan sebuah sebab yang tidak Allah tentukan sebagai sebab, maka itu nanti akan masuk syirik kecil. Tapi kalau dia percaya sama itu jimat, meyakini jimat ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu jadi syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka hati-hati. Dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang pakai gelang. Ditanya sama Rasulullah, "Mahadhi minal wahina." Oh, ini jimat untuk selamat dari tolak bala lah penyakit ini. Sama Rasulullah SAW dipotong itu jimat. Ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Orang kalau pakai jimat itu hatinya ada sama jimat. Kalau dia lupa bawa jimatnya, aduh lupain gitu kan. Hatinya itu ada sama jimatnya. Maka dia bukan sama Allah hatinya. Ketika dia nggak bawa jimat, apa yang dia lakukan? Umpamanya kita lewat gelap-gelap jalannya, kita nggak bawa jimat, apa yang kita lakukan? Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Tapi saya nyambi jimat, aman, udah jimat. Dia itu akan bergantung sama jimat. Wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Masya Allah, tentunya jimat itu tidak haram ya ibadallah. Tidak haram ya, apabila jimat itu tidak menyalahi syariat. Dan sebagaimana termaktub dalam dalil, ada dalilnya bahwasanya tidak semua jenis azimat itu haram. Maka tidak seyogianya bagi seorang ustaz, bagi seorang guru muallim untuk mengharamkan sesuatu apa yang dibolehkan oleh syariat. Baik, kita akan kutip satu hadis dan beberapa dalil yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Sayyidina Abdullah bin Amr bin As beliau berkata, "Kunna nu'allimu sibyanana al-ayat min al-Qur'an wa man lam yablugh naktubuha ala waraqatin wa nu'allikuha ala sadrih." Adalah kami mengajari anak-anak kami akan ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila mereka belum dewasa, maka kami menuliskannya di atas kertas dan mengalungkannya di leher mereka ya, atau di atas dada mereka, maksudnya di leher mereka, dijadikan sebagai kalung. Nah, ini sebagai dalil bukti bahwasanya azimat yang berasal daripada Al-Qur'anul Karim atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW boleh dijadikan sebagai tabarrukan, mengambil keberkahan untuk mengobati, dengan niat mengobati penyakit atau menghindarkan diri dari segala macam bahaya. Dan kita kutip lagi daripada apa yang dikatakan oleh Imam Abi Daud dalam kitab Sunan Abi Daud. Beliau berkata, "Ra'aitu ala ibnin li Ahmad wa huwa saghirun tamiyatan fi raqabatihi fi adim." Aku telah melihat anak daripada Sayyidina Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali yang sangat ma'ruf dari kalangan salaf terkemuka. Beliau mengatakan, yaitu Imam Abu Daud mengatakan, aku melihat di leher anaknya tergantung kalung ya. Kalung berarti dalam bahasa kita azimat, ini azimat ya. Ini dari seorang anak ulama sekaliber Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali dari golongan salaf yang mulia. Masya Allah. Jadi mana salaf yang kita ikuti ini? Salaf sekarang atau salaf di kalangan yang terdahulu ya, yang benar-benar tergolong ulama salaf, yaitu
kurun sampai abad ketiga ya Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alangkah ironisnya apabila ada fatwa yang menyanggah amalan ulama salaf terdahulu, daripada ulama-ulama sekarang menyanggah, membantah amalan ulama salaf. Itu sangat tidak rasional, tidak masuk akal ya ibadallah ya. Dan baik, kita kutip lagi satu fatwa daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah imam yang ulama yang menjadi panutan bagi golongan yang suka membid'ahkan, mensyirikkan amaliyah-amaliyah kita dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan tentunya inilah hal-hal yang memecahkan persatuan dan kesatuan kita. Baik, apa kata beliau dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat beliau itu ketika ditimpa suatu hal yang membuat rasa takut ataupun kesah, maka Nabi SAW mengajarkan doa, A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahturun. Kemudian Imam Ibn Taimiyah berkomentar, adalah Abdullah bin Amr bin As mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang sudah berakal. Kalau belum berakal, dalam artian masih kanak-kanak, maka beliau akan menjadikannya sebagai azimat di lehernya, tangkal di lehernya. Masya Allah. Jadi ini adalah dalil yang jelas bahwasanya azimat itu hukumnya boleh kita pakai, boleh kita gunakan selama kita berkeyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekas. Ya, yang memberi bekas bukan azimat itu, dan azimat itu bersumber daripada Al-Qur'anul Karim ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kita boleh memakai azimat apabila tidak menyalahi syariat agama yang mulia ini. Demikian, wassalamualaikum.